Assalamualaikum dan kayak gitu. Begitu masuk itu saya tuh lihat itu ada benda-benda kuno seperti kayak ceret kuno, piring kuno. Kenapa sampai hari ini sampai itu ngikutin saya kayak itu juga dia tuh mengenalkan diri kepada saya, mungkin dia itu menunggu saya bisa memahami bahasanya dan juga bisa memahami apa yang dia katakan. Tidak sakit bilang ini, kamu jangan di depan, kamu di belakang. Pada waktu itu saya udah mau nyari depan, tapi kenapa saya kok belakang? Saya nurutin, tapi saya mau ke depan, sedikit ternyata teman saya yang jaga. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong, kurang darah, jam meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pengalaman horor hari Kamis. Jadi kali ini adalah hari Kamis dan kebetulan saya itu kedatangan narasumber yaitu kakak saya, dan saya kan pernah janji dulu kemarin-kemarin pas waktu kakak nomor 4 saya itu menceritakan pengalaman horor. Nah, kali ini kakak nomor pertama saya yang katanya mempunyai indigo. Nah, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke kakak saya. Monggo, perkenalkan namanya. Nama saya Assalamualaikum Isa. sih. Pada ambek sing piye? Kenal jeneng. Assalamualaikum, Oh ya, sih. assalamualaikum. Wes. Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah. Umur saya 38 tahun. Saya asli Surabaya. Ibu saya Jawa dan bapak saya Madura. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada waktu kecil, yaitu pengalaman yang saya rasakan dan yang saya alami. Oke, ditahan dulu. Nanti mungkin mbak saya akan menceritakan inti dari cerita itu tadi, mbak. Bisa sama bicarakan ke teman-teman kan? Intinya saya itu bertemu dengan seorang kakek zaman dulu sama seorang pemuda yang selalu ikut dengan kakek dan juga kuda putih gitu, yang mengikuti saya sampai sekarang. Oke, teman-teman dan dulur, mungkin itu yang nanti akan mbak saya ceritakan. Biar tidak lama-lama, kita langsung aktifkan mode horor, diaktifkan. Saya akan menceritakan pengalaman saya dari awal sampai sekarang. Pertama kali saya tuh sekitaran umur kurang lebih 9 tahun. Pada waktu itu saya tidur di kamar dan saya ditinggal orang tua saya pergi keluar sekitaran jam 11 malam. Jam 11 malam saya keluar. Pada waktu itu ibu saya keluar untuk membeli sesuatu pas jam 11 malam. Nah, waktu itu saya tidur dengan saudara saya dan ayah saya itu nggak ada. Waktu itu saya tinggal sama saudara saya. Saya tidur, begitu saya itu kok rasanya nggak enak, perasaan saya itu kok nggak enak, saya itu kok kayak tinggal sendiri gitu. Nggak tahunya begitu saya bangun, saya melihat seekor hewan kera kecil, bahkan itu bukan satu, banyak sekali. Nah, di kamar saya itu penuh dengan kera. Dan pada saat itu saya menangis ingin keluar, tapi saya nggak bisa. Waktu itu pintunya ditutup sama ibu saya dari luar. Saya ingin keluar, saya ingin lari dari kera itu. Kera itu banyak sekali. Dan ada seseorang
Hanya yang saya dengar itu cuman, saya nggak melihat makhluknya, saya cuma mendengar suara, di sini. Ini tempatnya pestanya para jin, seperti itu. Nah, waktu kecil itu saya nggak tahu apa itu maksudnya, saya nggak ngerti. Baru sekarang ini saya bisa memahami kejadian itu. Nah, selanjutnya begitu saya menangis sejadi-jadinya pas ibu saya datang. Ibu saya datang membawa sebungkus nasi. Katanya, "Lalu kenapa kok nangis?" "Saya takut, Bu, banyak kera di sini." Saya bilang kayak gitu. Udah, itu paling cuma mimpi, bilang kayak gitu ibu saya. Nah, terus saya mikir, masa iya mimpi? Saya seperti itu, pikirannya saya tuh. Tapi pada waktu itu memang pas waktu ibu saya datang pun kera itu memang tiba-tiba nggak ada. Saya ngerasa apa ya, mungkin iya kata ibu saya itu mimpi, mungkin saya mimpi buruk, saya ngerasa kayak gitu. Setelah itu besok paginya saya cerita sama ibu saya, tapi ibu saya nggak pernah percaya karena waktu itu dikirain saya itu bermimpi. Terus pada akhirnya saya itu pergi ke sekolah. Waktu jam pelajaran saya itu pengen buang air kecil. Nah, akhirnya saya pamitan sama guru saya mau ke toilet, itu bilang kepada guru. Akhirnya saya diizinkan, tapi pada waktu saya ke toilet itu bersama teman. Nah, tapi teman saya itu menunggu di luar. Nah, saya melihat pertama kali ada makhluk, tapi dia itu nggak menyeramkan. Dia itu sosoknya itu sangat, istilahnya kayak manusia. Dia itu kayak manusia ya maksudnya itu kayak ganteng gitu loh. Orangnya tuh bersih, orangnya tuh kayak orang beribadah. Tapi yang anehnya, dia itu berjenggot, saking panjangnya jenggotnya itu bisa dibuat-buat. Pada waktu itu orang tua itu yang saya lihat itu dia itu membawa kuda itu berwarna putih. Dia itu masih belum berkenalan dengan saya, tapi dia itu kalau kata orang Jawa itu ngikutin saya. Nah, ngikutin saya sampai ke kelas. Itu siang hari. Teman saya itu nggak bisa melihat, cuman saya aja yang bisa melihat makhluk itu. Dia itu nggak jahat, dia itu baik, bahkan sangat baik sekali. Di saat saya mau celaka itu dia yang ngasih tahu. Waktu itu dia masih belum kenalan sama saya, belum kenal siapa dia, dari mana asalnya, terus untuk apa dia ngikutin saya masih belum bisa tanya, karena ini ceritanya sangat panjang sekali. Sampai saya dewasa dia tetap ikut sama saya. Nah, pada waktu itu saya waktu jam pelajaran dimulai, dia itu ngikutin saya tapi di luar kelas bersama kudanya. Dia itu melihat saya terus. Nah, pada waktu itu saya menoleh ke arah jendela sekolah. Saya melihat kenapa kakek itu mengikuti saya bertanya-tanya dalam itu. Pada waktu itu saya itu mikir, kenapa kok saya diikuti, tapi kenapa guru agama waktu itu pada waktu itu pelajaran agama fikih. Kenapa guru saya nggak bisa melihat, kenapa teman-teman saya nggak bisa melihat, seperti itu. Saya mikir terus. Nah, pada akhirnya kakek itu sama kudanya masuk ke dalam kelas. Akhirnya saya hampirin kakek itu. Saya itu bertanya-tanya, saya ingin tanya, saya mau tanya kenapa kok ngikutin saya, seperti itu.
Tapi saya nggak sempat tanya. Nah, pada waktu itu kata guru saya yang saya tahu, saya nggak sadar waktu itu, nggak sadar kayak orang pingsan gitu. Ketemunya sadar saya ada di kantor. Saya ada di kantor. Nah, saya ada di kantor. Pas saya sadar, dia tetap mengikuti saya di dalam kantor itu. Maksudnya kakek itu sama kuda itu kenapa ngikutin saya? Nah, tapi dia nggak jahat, cuman mengikuti aja. Nah, keesokan harinya saya sekolah lagi. Nah, ke sekolah pada waktu itu masih belum ada anak-anak masuk di kelas itu. Ternyata kakek sama kuda putih itu ada di dalam kelas. Saya nekat tanya. Hati saya sebenarnya takut mau tanya, Assalamualaikum. Kayak saya seperti itu. Saya tanya seperti itu, Assalamualaikum. Karena dulu itu ayah saya itu selalu mengajarkan saya ketemu siapapun harus mengucapkan salam. Jadi saya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kenapa kakek ada di sini? Terus kenapa kakek itu ngikutin saya? Terus kenapa ada di sini? Dia nggak mengatakan sesuatu, cuma dia senyum ke saya, senyum. Terus kuda itu dia nepuk-nepuk di kuda sambil melihat saya. Kalau saya artikan itu baru paham setelah saya dewasa. Oh, berarti mungkin itu dia itu menyuruh saya naik ke kuda itu. Tuh. Mungkin saya sih nggak tahu. Cuman dalam hati saya tuh ngomong kayak gitu. Nah, setelah itu kakek kenapa ngikutin saya? Dia itu senyum. Nah, setelah itu kan saya setiap kali sekolah saya pingsan, terus di rumah nggak ada apa-apa, saya pingsan. Terus sama ibu saya itu diberhentikan. Pada waktu itu saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD waktu itu. Nah, saya diberhentikan sekolah karena saya itu sering pingsan di sekolah. Nah, pada waktu itu saya sudah nggak ketemu sama kakek itu. Sekitaran umur 11 tahun, saya ketemu lagi sama kakek itu di rumah saya. Nah, di rumah saya di Surabaya, di kontrakan ibu saya. Dan saya tanya, kenapa sampai hari ini sampai itu ngikutin saya, kayak. Nah, saya tanya seperti itu. Saat itu juga kakek itu mengenalkan diri kepada saya. Mungkin dia itu menunggu saya bisa memahami bahasanya dan juga bisa memahami apa yang dia katakan pada waktu itu. Nah, dia itu mengenalkan diri. Kakek itu bernama Kirara Santa. Nah, namanya Kirara Santa. Yang namanya jenggot itu bisa dibuat seperti ini. Nah, bisa dibuat seperti ini, saking panjangnya. Dia itu wajahnya itu sangat tampan. Kalau dibilang kayak orang Arab, wajahnya itu sangat berwibawa. Nah, pakaiannya itu putih. Tapi bukan pakaian sih yang saya tahu, cuma kayak seperti sarung putih gitu. Dia di atas tuh nggak pakai baju. Pegang kuda kayak orang zaman dulu, kayak orang zaman dulu. Cuma kerajaan dulu. Nah, pada waktu itu dia bilang namanya itu Kirara Santa. Dia bilang, saya yang akan menjaga kamu, saya yang akan ngasih wejangan kamu. Terus saya bilang, kenapa kakek begitu percaya sama saya? Karena saya intinya itu dia katanya suka sama saya gitu. Ya saya biarkan saja, biarpun saya bisa melihat, tapi orang-orang nggak bisa melihat. Tapi dia nggak ganggu saya, tak biarin dia ngikutin saya. Kemana-mana dia mengikuti saya pada waktu itu umur 11 tahun. Setelah itu
saya tidur, saya bermimpi ketemu kakek itu. Kakek itu bilang, suatu saat saya akan menemui kamu dalam mimpi. Begitu. Nah, dia memang datang dalam mimpi saya. Tak kirain dong, namanya juga tidur kan pasti ada mimpi, kembangnya orang tidur seperti itu. Nah, saya itu sebenarnya ya nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, cuman kok antara kenyataan sama mimpi itu sangat sama, nggak berbeda sama sekali. Seperti saya itu ketemu langsung, dia itu membawa kayak apa ya, dibilang prajurit itu bukan, dibilang teman, istilahnya dia itu berdua. Satunya tuh sangat muda, dia juga tampan, orangnya ganteng, terus bersih, wajahnya berwibawa, terus ya apa ya, dia itu percaya gitu. Waktu itu saya bermimpi ketemunya itu di laut, tapi di pinggir laut. Pada waktu itu pertama kali dia ketemu saya, dia itu hormat sama saya. Hormat itu dia bilang bahasa Jawa, seingat saya itu seperti ini, Ponco Sindiko Putri, dia bilang kayak gitu, Ponco Sindiko Putri. Dia itu seperti ini geraknya, Ponco Sindiko Putri, seperti ini. Nah, sambil dia itu duduk tangan seperti ini, dia itu bilang Ponco Sindiko Putri kayak gitu. Saya sih nggak tahu artinya sih, memang saya orang Jawa tapi nggak ngerti maksudnya. Mungkin itu yang kalaupun mengerti itu mungkin orang yang zaman dulu. Saya sih nggak ngerti ya, cuma saya liatin aja semenjak kemarin waktu sini ke Putri. Nah, kakak itu bilang, suatu saat kamu saya wejang. Maaf, kalau untuk wejangan saya nggak berani menceritakan karena itu sangat privasi sekali. Takut orang yang mendengarnya itu salah mengartikan, salah paham. Karena itu saya minta maaf sekali, saya tidak bisa menceritakan itu. Kalau untuk wejangannya, karena wejangannya itu menyangkut dengan alam, dengan kehidupan alam, terus kehidupan yang sebenarnya. Itu kalau ini saya yang ngerti dalamnya oleh sama. Ya. Pada waktu itu di pinggir laut itu ada rumah, tapi rumahnya itu kayak rumah zaman dulu. Kata orang Jawa itu gede. Nah, gede. Atapnya itu dari bilik. Terus apa ya namanya, dari gede. Tapi saya itu dipersilahkan masuk, itu ternyata di dalam itu sangat luas sekali. Nah, ternyata di dalam itu sangat istimewa. Di dalam dari luar memang kayak rumah kuno ya, kayak rumah zaman dulu, rumah-rumah desa, rumah-rumah desa. Begitu saya masuk, saya mengucapkan salam, assalamualaikum, dan kayak gitu. Begitu masuk itu saya tuh lihat itu ada benda-benda kuno, seperti kayak cerat kuno, piring kuno, kayak apa, barang-barangnya zaman kerajaan dulu, seperti itu. Nah, saya bukan cuma satu kali bertemu dalam mimpi, bahkan berkali-kali. Itu pun kalaupun saya mimpi itu berlanjut, ceritanya itu berlanjut. Sekarang tuh mimpinya kayak gini, itu ada lanjutannya seperti itu mimpinya. Pada waktu itu saya diwejang untuk pertama kali mengenal alam, mengenal yang sebenarnya orang hidup dan mati seperti itu. Saya diwejang seperti itu. Bahkan wejangan itu sempat saya tulis di buku. Nah, terus saya itu dikenalkan, maksudnya kan tadi kan ada berdua, satunya yang muda, satunya seorang kakek. Nah, yang muda itu bernama Ki Danang Pramuja, namanya Ki Danang Pramuja sama Ki Rara Santa.
Saya nggak tahu dia itu dari mana, asalnya dari mana, dan tujuannya apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu dan yang saya rasakan dan yang saya alami, dia itu sangat baik sekali. Seperti itu. Dia nggak pernah mengganggu saya. Pada waktu saya sekitaran umur 16 tahun, saya pulang ke Madura, ke rumah bapak saya. Ibu saya kan orang Jawa, bapak saya itu orang Madura. Saya pulang ke Madura, saya ikut nenek saya. Pada waktu itu dibilang mimpi, saya posisinya tidur. Tapi dibilang kenyataan, kaki saya itu kotor dan sangat nyata sekali. Kaki saya itu menginjak tanah. Pada waktu itu sekitaran jam kurang lebih jam setengah dua, kurang lebih setengah dua malam. Pada waktu itu saya mendengarkan suara gamelan. Wah, suara gamelan itu sangat keras. Waktu saya dengar, saya lari. Banyak prajurit datang dari arah mana? Kalau kata orang Jawa itu dari arah lor mau ke kidul, utara mau ke selatan. Terus saya bilang gini, kok banyak orang ya? Terus kok suaranya gamelan sangat keras sekali. Saya keluar dari rumah. Yang saya lihat itu ada orang yang dipanggul, kayak apa itu, dipikul. Kata orang itu, dia itu duduk. Terus saya nyegat anak kecil yang ikut di belakangnya itu, saya nyegat Memberhentikan anak kecil. Memberhentikan anak kecil itu tadi. Itu ada apa? Kok ada yang dipikul ke sana, ya kayak gitu. Itu bukannya itu sampean. Anak kecil itu bilang kayak gitu. Saya nggak percaya, selalu sangat kencang sekali ingin tepat pada orang yang tadi di bawah. Karena memang benar itu saya. Berhubung saya itu merasa saya takut. Apa maksudnya kok saya dibawa ke sana? Seperti itu. Saya lari ke dalam rumah. Akhirnya saya kaget. Wah, ternyata saya mimpi. Kok kaki saya kotor? Berarti tadi bukan mimpi. Memang benar-benar nyata. Seperti itu. Saya seperti itu mikirnya. Apa itu nyata? Apa enggak ya? Saya bilang kayak gitu. Saya pendam beberapa tahun kejadian itu. Mulai dari kecil sampai 16 tahun itu saya nggak pernah cerita ke siapapun. Saya pendam sendiri. Ki Rarasanta dan Ki Danang Pramuja itu selalu ikut saya kemanapun. Dan anehnya kenapa di saat saya itu mau celaka, dia yang ngasih tahu. Maksudnya yang celaka itu bagaimana? Iya, contohnya itu kayak seperti ini. Saya mau pergi, terus harinya nggak enak, jamnya juga nggak enak. Nanti kalau kamu maksa sampai di sana nanti ada apa-apa, dia yang ngasih tahu. Jangan, dia bilang, jangan pergi. Saya nggak pergi. Pernah saya maksa 1 kali, maksa. Pada waktu itu memang perasaannya saya sudah nggak enak. Perasaan saya nggak enak, nggak enak. Pada waktu itu saya pergi ke rumah guru saya. Pergi ke rumah guru saya itu guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab katanya sih dia sakit. Tadi saya mau berkunjung bersama teman saya. Ayo kita pergi ke rumah guru, menjenguk guru, kan katanya sakit. Namanya Pak Saroni. Rumahnya sih nggak jauh, kalau zaman dulu itu ya sangat jauh, namanya juga anak-anak. Saya pergi ke sana, saya itu pergi itu berempat.
jembat. Pada waktu itu pakai sepeda ontel. Yang pertama saya ikutin di belakang teman saya, namanya Andi teman saya laki-laki itu. Di, nah aku kan nggak tahu rumahnya. Kamu yang di depan ya, Di? Enggak, kamu aja yang di depan, aku yang ikuti kamu. Dia bilang kayak gitu, oke. Terus saya pergi di depannya, tapi itu nggak enak ya. Saya pergi lagi maksudnya saya ikuti dari belakang aja, kamu aja yang dulu. Begitu saya bersepeda sama teman saya, ada truk muat pasir yang pintunya di samping ini. Santai bilang kayak gini, kamu jangan di depan, kamu di belakang. Pada waktu itu saya udah mau nyari ke depan, tapi kenapa saya kok belakang? Saya nurutin, tapi saya mau ke depan kurang sedikit, ternyata teman saya yang jaga, kena pintunya, samping truk itu tadi, pas buka dari Ensa itu tadi, ya jelas saja bocor, soalnya pintunya itu bukan dari kayu, dari besi. Bocor, akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong, kurang darah, dan meninggal. Saya nangis histeris sekali. Saya nggak nyangka kalau teman saya akan meninggal. Ibunya sampai sekarang ya nggak tahu ya. Pada waktu itu ibunya kena gangguan, istilahnya kayak depresi, lihat anaknya seperti itu. Pada waktu itu dia masih bisa ngomong sama saya, kasih tahu ibu saya, dia bilang seperti itu, kasih tahu ibu saya. Terus kamu gimana? Aku mau pulang, seperti itu. Aku mau pulang, kasih tahu ibu saya. Kamu sakit ya apa keadaanmu? Aku nggak sakit, seperti itu. Padahal yang saya lihat itu yang namanya darah itu keluar semua dari kepala, seperti itu. Saya terus kakak itu bilang memang sudah takdirnya dia hidup dan matinya seperti itu. Kakek Kirara Satria bilang seperti itu. Nah, ceritanya itu sangat panjang sekali. Untuk saya ceritakan sekarang itu mungkin waktunya kurang. Itu nanti masih ada part selanjutnya. Berarti itu pengalaman waktu masa kecil, ya Mbak? Iya, masa kecil sampai ketemu sampai remaja, bahkan sampai dewasa, bahkan sampai tua sekarang. Bahkan sampai sekarang pun iya, sampai sekarang masih ada. Cuma jarang. Kalau saya menginginkan dia ketemu sama saya, tapi kalau nggak saya inginkan dia nggak akan ketemu saya. Jadi gitu. Jadi dulu itu sempat pas waktu saya itu main ke rumah Mbak, juga awalnya kan saya nggak pernah percaya bahwa Mbak saya itu ya juga pernah mengalami hal-hal mistis seperti ini. Nah, pas waktu saya main ke sini dulu tahun 2020-an lah atau 2019-an mungkin, saya main ke sini dan Mbak saya itu sedikit bercerita tentang pengalamannya, terus juga pernah ngasih tahu buku yang katanya itu dapat pajangan dari Wirasata dan Kidalang. Nah, karena itu mungkin bukunya bersifat privat, jadi saya gak bisa ngasih tahu kepada semua yang kepada teman-teman yang melihat video ini. Insya Allah nanti kedepannya kakak saya akan melanjutkan kelanjutan dari cerita ini. Wong tuwa sana satu
kasih